Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penting, selamat siang semuanya. Senang sekali rasanya saya Maya Ningsih dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut, bisa menemani waktu siang Anda di acara penting, podcast edukasi dan parenting. Gimana kabarnya siang ini teman-teman semuanya? Semoga jaringan semangat kita semuanya tetap penuh ya. Ngomong-ngomong soal jaringan, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau dunia luar itu larinya kenceng banget? Anak-anak zaman sekarang kritisnya luar biasa, tapi cara mengajar kita kadang masih buffering atau masih nge-lag. Nah, selama 30 menit ke depan kita bakal membagikan kata sandi yang paling ampuh supaya jaringan mengajar kita kembali lancar jaya. Dengan tema Wi-Fi Literasi Guru PAUD Connect ke cara mengajar yang anti nge-lag. Baik, dan di studio penting ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, seorang pakar yang sinyal ilmunya selalu full lebar. Langsung saja kita sapa yang terhormat Dr. Budi Suhardiman, MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Maya, dan selamat siang juga bagi sahabat-sahabat hebat ya, dimanapun berada. Saya merasa senang hari ini bisa berbagi sinyal positif untuk kebaikan kita semua. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Dr. Budi sudah hadir di sini. Ya. Baik, kita langsung speed kencang nih Pak. Ya. Karena antusiasme teman-teman guru PAUD dan mahasiswa PAUD di sini sudah tinggi banget nih untuk membahas tema kita pada siang hari ini Pak. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Silakan. Baik, karena teman-teman CV Bapak ini pengalamannya sangat panjang, luar biasa. Jadi saya hanya membacakan sedikit saja ya Pak ya. Iya. Baik, teman-teman, ini narasumber kita sangat luar biasa sekali. Dengan nama lengkap Dr. Budi Suhardiman, MPD, tempat tanggal lahirnya di Garut, tanggal 20 Februari 1969. Pangkat golongannya Pembina Utama Madya 4D. Untuk jabatannya Kepala Sekolah, Unit Kerja SMP Negeri 1 Karangpawitan, instansinya Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dan alamatnya, untuk alamat rumah mungkin ada yang mau main-main ke rumah Bapak Dr. Budi ya Pak? Ya. Dipersilakan. Di Perembumi Jaya Asri, Blok C18, RT 3, RW 12, Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Untuk nomor HP-nya bisa dicatat teman-teman, 0812 1432 855. Dan jangan lupa di follow sosmednya karena Bapak Dr. Budi ini sangat aktif sekali di sosmednya. Di Instagramnya Bapak Budi Suhardiman, di YouTube-nya juga ada ya Pak ya? Ya. Di YouTube-nya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terutama nanti podcast kita ya. Nah, di TikTok-nya juga jangan lupa di follow TikTok-nya Bapak Budi Suhardiman SMP, betul Bapak? Ya, betul. Oke, untuk riwayat pendidikan formalnya ada SD Cisero 1 Cisurupan, SMP Negeri Cikajang, SMA Negeri Cikajang, S1 IKIP Bandung, S2 UPI Bandung, S3 UPI Bandung. Masya Allah Bapak ya, Bapak terakhir menyelesaikan pendidikan di tahun 2011 betul Bapak? Ya, untuk gelar doktoral. Oke, Bapak juga banyak sekali menulis buku-buku. Kalau boleh tahu Bapak buku yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan deep learning ya. Deep learning. Ya, learning dan implementasi dalam pembelajaran itu masuk buku kategori bestseller. Masya Allah, bestseller ya teman-teman. Yang mau buku deep learningnya bisa mencari di mana Pak? Bisa di Gramedia. Gramedia atau di online juga bisa ya Pak? Bisa di online. Di online apa-apa? Di online, tinggal COD. Klik keranjang kuningnya. Oke Bapak. Di siang hari ini nih, teman-teman di sini sangat haus akan ilmu. Sekarang kan di zaman digital nih Pak ya. Bapak Dr. Budi, ini tema kita nih sangat menarik Pak. Wi-Fi literasi nih. Kalau kita bicara anak usia dini di era digital ini nih Pak, di era digital sekarang, tantangannya kita sudah beda Pak. Dengan saya waktu kecil. 30 tahun, apalagi dengan Bapak 10 tahun ke belakang saja sudah sangat berbeda ya Pak ya. Menurut Bapak nih, mengapa sih guru PAUD dan orang tua itu butuh banget mengaktifkan Wi-Fi literasi supaya cara mendidiknya nggak nge-lag lagi Pak? Kenapa? Ya kan
guru PAUD itu wajib hukumnya mengupgrade ya Ya. kemampuan bagaimana cara melayani anak usia dini. Apalagi anak usia dini itu kan golden age, Iya, kan? betul. Perlu layanan yang terbaik, kan? Nah, mengupgrade ilmu pengetahuan sehingga nanti bagaimana layanannya itu lebih komunikatif, Betul. lebih adaptif, Ya. lebih berpihak kepada murid, Ya. sehingga pembelajarannya tidak ngelag lagi. Betul. Tidak ngelag lagi, pembelajarannya lebih komunikatif, lebih bagus lagi. Ya. Wah, berarti kita nih yang harus rajin upgrade software dirinya ya Pak ya. Tapi tahu sendiri kan ya Pak, kalau di lapangan ini seringkali ada miskonsepsi. Kalau literasi di PAUD itu cuma sebatas calistung, membaca, menulis, dan berhitung yang kaku gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, model begini kan yang bikin suasana belajar jadi nge-lag ya? Ya, yang kaku calistungnya dan membosankan bagi anak. Menurut Bapak bagaimana sih Pak meluruskan hal ini? Ya, begini kan anak-anak kita itu kan sudah digital native. Betul, ya. betul. Jadi ibaratnya sejak lahir dia sudah dikenalkan dengan dunia digital, Ya. kan? Nah, kalau guru-guru kita hanya mengajar seperti itu juga ya, dari dulu sampai sekarang ya hanya sebatas dia mengajar kaku, kan? Anak tidak fokus dan anak tidak akan berkembang. Nah, oleh karena itu dalam konteks WiFi literasi ini, guru harus terus-terusan belajar Ya, Pak. upgrade ilmu tadi ya, melalui pembelajaran mandiri, melalui diskusi, membaca buku ya, kemudian banyak interaksi di media sosial, ya, supaya pengalamannya bisa diketahui oleh orang banyak, kemudian guru-guru juga kita bisa mengadop pengalaman orang-orang hebat dari yang lain. ATM ya Pak? Ya. Adopsi, tiru dan modifikasi. Boleh. Setuju banget nih Pak. Esensinya ada di proses yang menyenangkan begitu Pak ya. Nah sekarang langsung ke trik rahasianya nih Pak. Gimana sih konkret langkahnya yang nyata biar cara mengajar kita itu langsung high speed Pak, kreatif dan bikin anak-anak betah di kelas? Ya, tentu saja yang pertama kita harus berpikir yang namanya pembelajaran interaktif itu tidak harus pakai teknologi yang canggih, gitu kan? Nah, guru kreatif itu justru harus mampu memanfaatkan bagaimana lingkungan dimanfaatkan untuk media pembelajaran, dimanfaatkan untuk kelas pembelajaran. Karena itu ada outing kelas dan sebagainya, gitu kan? Pada intinya semua apa yang ada di lingkungan kita bisa dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran itu lebih interaktif, lebih menyenangkan daripada guru duduk di kelas kemudian belajarnya dengan kaku gitu kan, tidak menyenangkan, membosankan, hanya terbatas pada calistung secara mekanistik ya, tidak menggugah anak bagaimana membuat anak itu lebih kreatif. Iya betul Pak. Tapi guru itu harus keluar dari itu. Yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya. Betul. Tinggal bagaimana lingkungan itu dimanfaatkan supaya lebih kreatif lagi. Oleh karena itu, guru harus banyak belajar, banyak pengalaman, supaya apa yang ada, potensi yang ada itu bisa diberdayakan. Iya. Karena pada dasarnya anak usia dini itu belajar sambil bermain, betul, ya Pak, atau bermain sambil belajar. Tidak kaku harus menulis terus duduk di kelas, jadi harus banyak gerakan. Betul, harus banyak bergerak, harus banyak mobile, gitu kan? Iya. Oke Bapak, mantap sekali nih, kreativitas tanpa batas ya Pak ya. Betul. Nah, podcast kita ini kan juga didengar oleh para orang tua di rumah nih Pak. Nah, biar sinyal di sekolah dan di rumah itu matching, nyambung gitu ya. Gimana sih Pak caranya orang tua bisa ikut menyambungkan sinyal WiFi literasinya ke anak-anak di rumah? Ya, kita tahu bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama ya. Betul. Ada orang tua, ada sekolah, ada pemerintah, kan? Apalagi orang tua itu kan pendidikan yang pertama dan utama. Ya. Yang pertama dan utama artinya bahwa sebelum anak-anak kita memasuki pendidikan formal itu, pendidikan karakter nilai itu pertama diajarkan di rumah. Di rumah orang tua. Orang tua harus ada keteladanan. Nah, bagaimana kaitan dengan sekolah orang tua? Nah, di sini kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi bagaimana sama-sama membimbing, mengarahkan, memantau perkembangan. Apalagi
anak usia dini Iya. perlu holistik itu ya, holistik integratif. integratif. Jadi peran orang tua, peran yang lain. Betul. Sehingga pendidikan itu tidak semata-mata tanggung jawab sekolah. Sekolah guru karena terbatas ya Pak. Ya, Kalau di sekolah itu ya. paling lama 3 jam. Ya, dari sisi waktu kan terbatas. Nah, bagaimana bentuk kolaborasinya? Tentu saja banyak cara. Ya, misalnya ada parenting ya. Ya. Nah, pihak orang tua diundang ke sekolah atau orang tua datang ke sekolah, menyaksikan bagaimana guru mengajar. Kalau bisa masuk kelas nggak apa-apa. Ya. Menyaksikan guru mengajar sehingga tahu perkembangan motoriknya, perkembangan mentalnya anak itu tidak hanya mengandalkan laporan dari guru. Betul. Orang tua harus tahu persis sehingga sama-sama ikut tanggung jawab kan begitu ya. Tapi pernah Pak di sekolah saya, di lembaga saya, ada program guru dari orang tua, jadi guru tamu seperti itu. Jadi satu hari orang tua itu mengajar di kelas, jadi tahu bagaimana karakter siswa, bagaimana karakter anaknya. Menurut Bapak itu seperti apa? Ya itu bagus. Itu salah satu strategi ya, strategi membangun kolaborasi. Jadi orang tua yang punya keahlian tertentu diundang. Jadi, makanya ada program orang tua mengajar. Betul. Kalau di perguruan tinggi juga ada ya namanya praktisi mengajar. Jadi praktisi mengajar itu orang-orang praktisi di bidangnya mengajar di kampus. Misalkan ahli lingkungan, ahli pertanian ngajar saja, ahli las misalkan ya, ahli mengolah dan sebagainya. Begitu juga anak-anak kita. Ya, orang tua kan banyak potensi ya. Betul. Bisa diakomodir oleh sekolah untuk sama-sama mengajar kan. Di samping tentu saja orang tua juga harus sama-sama ikut terlibat di sekolah. Nah, oleh karena itu ya dulu zaman saya ada buku sambung atau buku apa? Buku penyambung. Buku penghubung. Penghubung. Ya. Buku penghubung. Sekarang kan lebih canggih bisa pakai WhatsApp dan lain sebagainya, aplikasi seperti itu. Jadi pergerakan anak ya, baik secara fisik, mental itu bisa dipantau oleh semua pihak, termasuk oleh orang tua. Nah, sehingga anak itu benar-benar merasa diperhatikan oleh semua pihak. Betul. Kan? Jangan punya persepsi, punya kesan anak itu dititipkan full tanpa ada perhatian orang tua. Kalau istilah saya, jangan terlalu percaya kepada guru, jangan terlalu percaya kepada orang tua. Maksudnya bukan hal yang negatif, maksudnya supaya sama-sama ikut bertanggung jawab. Begitu juga guru jangan terlalu percaya kepada orang tua, maksudnya sama-sama supaya kolaborasi. bertanggung jawab. Ya. Jadi kuncinya adalah kolaborasi yang kuat ya Pak ya. Nah ini ada satu pertanyaan titipan dari teman-teman praktisi Pak Ud Pak. Pertanyaannya, bagaimana kalau fasilitas di sekolah atau di rumah terbatas Pak? Buku kurang, gadgetnya tidak memadai. Nah, gimana biar sinyal literasinya tetap berjalan? Ya, bagi guru kreatif itu tidak menjadi sesuatu halangan. Bagi guru kreatif itu banyak jalan, ya. Dan tanpa alat yang lengkap ya, atau buku-buku atau saran yang lain, bisa banyak mencari jalan. Misalnya begini. Ketika medianya tidak ada, ya kan, media pembelajarannya tidak ada, kurang. Ya. Kebetulan sekolahnya di pinggiran jauh di sana ya, tidak tersentuh misalnya. Ya. Nah, justru itu tantangan tersendiri bagi guru-guru untuk mencari jalan. Ya, misalnya menggunakan permainan tradisional Sunda, kan, yang sudah melekat di masyarakat. Mengapa tidak? Kan? Anak-anak diperkenalkan. Anak-anak disuruh nembang Sunda, mendongeng, itu kan diceritakan dongeng-dongeng Sunda. Kemudian permainan tradisional yang tidak banyak memakan biaya banyak, alat juga yang ada itu justru sekarang menurut saya sudah dilupakan. Padahal nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemasyarakatan di permainan itu luar biasa, banyak ya. Tanggung jawab, kerjasama, gotong royong itu ada. Sekarang kan anak sudah dihadapkan pada situasi yang memang jauh dari lingkungannya. Ya, jauh dari lingkungannya karena memang kondisi seperti ini. Nah, tinggal bagaimana orang tua mendekatkan kembali anak dengan lingkungan sendiri. Betul. Nah, jadi bagi saya tidak jadi halangan, hambatan ketika sekolah itu dilihat dari sisi sarananya kurang, kan? Justru
yang lebih hebat itu walaupun sarana minim, nah mampu membuat kreativitas yang tinggi. Iya. Kan? Berarti nilainya lebih bagus. Iya. Ya kalau sekolah alatnya komplit, Lengkap, ya lengkap, ya pantas gitu kan. Iya. Ya, karena memang alatnya Sudah sudah memadai. memadai. Iya. Nah, justru yang harus diapresiasi itu ketika sekolah itu tidak ada alat, tapi mampu membuat anak lebih kreatif, Iya, menciptakan lebih komunikatif pembelajarannya kan gitu kan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Ternyata keterbatasan fasilitas kita itu bukan alasan ya Pak untuk melek. Betul. Asalkan kreativitas kita sebagai pendidik tetap on terus ya Pak ya. Betul. Nah Bapak Dr. Budi, karena keterbatasan waktu, boleh mohon dibagikan satu kalimat penutup Pak atau closing statement sebagai penyemangat untuk kami guru PAUD dan orang tua di rumah. Yang pertama ya, guru hebat itu tidak hanya pintar saja, tapi guru hebat itu yang memiliki sinyal yang kuat. Betul. Untuk terus berbagi hal yang positif, terus berbagi hal yang luar biasa, menyampaikan pelajaran luar biasa, dan kata kuncinya adalah belajar. Ya. Bagaimana supaya guru itu kreatif, bagaimana supaya guru itu inovatif, bagaimana guru itu supaya inspiratif, tentu saja banyak belajar. Kata kuncinya belajar. Makanya kalau istilah saya secara ekstrim ya, kalau tidak belajar lebih baik tidak berhenti mengajar. Jadi guru itu mengajar ya, bagaimana siswa mau belajar kalau gurunya juga tidak belajar, tidak senang belajar. Jadi belajar harus bagian penting dari guru, merupakan bagian penting dari bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Betul. Belajar kata kunci. Ya. Baik Bapak, sangat super sekali. Jadi yang saya petik itu adalah guru yang berhenti belajar harus berhenti mengajar. Seperti itu Pak. Nah catat itu sahabat penting ya. Guru yang berhenti belajar harus berhenti mengajar. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Budi. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Dr. Budi Suhardiman MPD atas ilmunya, waktunya, sharing singkatnya ya Pak, yang sangat padat gizi ini, walaupun singkat tapi sangat padat. Sehat dan berkah selalu Bapak. Terima kasih juga untuk sahabat penting yang sudah menyimak. Amin. Saya Maya Ningsi bersama kru HMD PAUD STAI Siliwangi Garut pamit undur diri. Tetap jaga koneksi, tingkatkan literasi, dan sampai jumpa di episode penting berikutnya. Selamat siang dan salam anti ngelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.